Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Dama Rizky dengan NIM 073001800052. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul contoh pelaksanaan reklamasi. Baik, yaitu ada outline-nya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori dasar, yang ketiga ada contoh pelaksanaan reklamasi, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran. Baik, pendahuluan. Sebagai salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia, sektor pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya mineral dan energi di seluruh dunia. Namun demikian, pertambangan juga memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan, perubahan dalam tata guna lahan, dan penurunan kualitas ekosistem. Reklamasi tambang adalah salah satu cara proaktif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan pada lingkungan. Reklamasi melihat bekas lahan tambang sebagai kesempatan untuk menciptakan nilai tambah baru atau mengembalikan ekosistem yang terganggu ke kondisi normal. Baik, teori dasar reklamasi. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Baik, masih teori dasar. Adapun pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan yaitu yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan bertujuan untuk menyiapkan lokasi yang akan dilakukan reklamasi. Yang kedua ada kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi dengan cara mengatur sudut panjang lereng serta dikombinasikan dengan penggunaan musla dan energi aliran permukaan yang timbulkan erosi harus diminimalkan dengan mendesain lereng selandai atau sependek mungkin. Yang ketiga ada pengolahan tanah pucuk, merupakan kegiatan penggalian awal setelah lahan pertambangan dibersihkan dari tumbuhan atau land clearing karena merupakan media yang baik untuk tumbuhnya tanaman. Tanah pucuk perlu dikonservasi agar tetap terjaga kualitasnya pada saat akan digunakan dalam kegiatan revegetasi. Baik, kegiatan revegetasi yang pertama yaitu ada penelitian. Yang pertama ada kondisi lokal, jenis tanaman, uraian pekerjaan, kebutuhan bahan dan alat, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan biaya, waktu pelaksanaan kegiatan, pengadaan bibit. Sebelum bibit ditanam, maka perusahaan harus melakukan persemaian. Persemaian itu adalah kegiatan di mana benih ditanam di suatu media yang bertujuan agar benih bisa tumbuh maksimal. Biasanya benih yang melalui persemaian bisa terlindungi dari hama penyakit saat mengganggu bayi tanaman. Selanjutnya, kegiatan revegetasi yang kedua adalah pembuatan. Pembuatan dimaksud adalah pembuatan lubang tanaman. Yang ketiga adalah pengajiran. Pengajiran adalah pemasakan patok tanaman sebelum melakukan penanaman sehingga terdapat jarak antar tanaman. Yang keempat ada penanaman. Penanaman di sini ada 3, yaitu ada cover crop, pionir, dan juga tanaman inti. Kegiatan revegetasi yang kelima yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan dalam 4 tahap, yaitu pemberian pupuk kompos, penyiraman tanaman pada musim kemarau, pembersihan dari rumput liar, dan penyulaman untuk mengganti bibit yang mati. Adapun reklamasi bentuk lain selain revegetasi yaitu adalah area permukiman, pariwisata, sumber air, dan area pembudidayaan. Contoh pelaksanaan reklamasi berdasarkan Jurnal Bina Tambang Volume 3 Nomor 3 dengan judul Perencanaan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batu Bara PT Batura dimulai Desa Sumpat Barat, Kecamatan Babat Sumpat, Kabupaten Musi Banyuasin, yang berlokasi di PKP P2B pada KW 06 PB 0078 di PT Bartorina Adimulya dengan urutan reklamasi sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian lahan dan persyaratan tumbuh tanaman yang akan ditanam. Pada PT tersebut yang akan tanaman pionir yang akan ditanam ialah segon laut, karena segon laut dapat tumbuh mulai dari 1600 mdpl sampai 800 mdpl. Tanaman inti yang ditanam di PT Baturona Adimulya ialah kelapa sawit atau karet. Perencanaan reklamasi. Yang pertama ada pengolahan bentuk lahan. Dalam kegiatan ini, alat yang digunakan oleh perusahaan tersebut ialah wheel loader dan bulldozer. Wheel loader untuk pemindahan material, bulldozer untuk pemerataan tanah atau lahan. Pembuatan terasering. Pembuatan terasering yang digunakan ialah teras gulut.
yaitu adalah gundalan yang dilengkapi dengan rumput penguat dengan saluran air pada lereng bagian atasnya. Yang ketiga ada pemberian tanah pucuk. Penimbunan topsoil yang direncanakan dalam kegiatan reklamasi itu tebal 0,6. Yang ketiga yaitu ada PAF dan NAF. PAF dan NAF pada perusahaan ini belum dilaksanakan karena material bukaan tidak terlalu berpotensi PAF dan NAF. Yang keempat ada penanaman tanaman penutup tanah, yaitu penanaman tanaman penutup tanah yang digunakan ialah tanaman kacang-kacangan jenis Pueria javanica atau Colopogium muconodies. Yang kelima ada penanaman rumputan. Penanaman rumputan yang digunakan ialah BD atau Brachiaria decumbens. Yang keenam ada penanaman tanaman pionir dan tanaman inti. Tanaman pionir yang digunakan yaitu adalah segon laut. Tanaman intinya ialah karet dan kelapa sawit. Yang ketujuh ada perawatan. Perawatan untuk segon laut yaitu penyiangan atau pendagrian penyuluh setiap 3 bulan sekali. Tanaman segon 4 bulan perlu diberi pupuk urea, ZA, TSP, dan KCl. Sedangkan kelapa sawit pemupukan dilakukan pertama kali 3 bulan setelah bibit ditanam. Kemudian karet. Ada 2 cara penyiangan, yaitu dengan cara manual dan secara kimiawi. Secara manual dengan menggunakan peralatan penyiangan seperti cangkul atau parang. Sementara secara kimiawi menyemprotkan herbisida atau bahan kimia pemberantas gulma. Pembahasan. Reklamasi yang dilakukan PT Batu Adi Mulia dengan tanaman segon laut sebagai tanaman perintis dan tanaman intinya berupa kelapa sawit atau karet. Sedangkan LCC atau yang digunakan adalah Colopogium mucoides pada bagian atas dan tanaman inti LCC yang ditanam adalah Puera javanica pada bagian bawah lereng. Dengan luasan area 3.476 hektar area, dengan pengelolaan bentuk lahan menggunakan wheel loader untuk pemilihan material dan bulldozer untuk pemerataan lahan. Pembuatan teras sharing untuk mencegah potensi longsor menggunakan teras gulut dengan PAF dan NAF yang tidak begitu berpotensi pada perusahaan tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, pada dalam reklamasi terdapat 2 tanaman yang akan ditanam, yaitu segon laut sebagai tanaman pionir dan tanaman intinya adalah kelapa sawit atau karet dengan cover crop yaitu Colopogium mycoides dan Pueria javanica. Yang kedua, PAF dan NAF pada perusahaan tersebut tidak begitu berpotensi sehingga minim terjadinya AAT dari potensial hasil farmingnya. Yang ketiga, pembuatan teras sharing merupakan teras gulut sebagai bentuk penjagaan longsor pada daerah yang akan direklamasi. Sarannya, sebelum pemilihan tanaman yang akan ditanam antara kelapa sawit dan karet, akan lebih baik melihat prospek ke depan dari 2 tanaman tersebut. Mana yang akan mendapatkan keuntungan lebih besar antara menanam kelapa sawit atau karet. Daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.